Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Rismon ketemu Jokowi. Ya, dulu sangat kuar-kuar sekali begitu. Saya lebih baik mati ketimbang saya minta maaf kepada Jokowi. Dan sekarang melempem begitu kan. Ada apa? Ada tekanan apa kepada Rismon ini? Kok bisa-bisanya begitu kan ya? Dianggap mengkhianati Roy Suryo dan meninggalkan Roy Suryo. Dan sekarang yang diungkapkan oleh Rismon mengatakan bahwa penelitiannya adalah salah begitu kan ya. Akan memperbaiki dan tidak berpihak kepada siapapun. Nampaknya ini sudah pecah kongsi, bos ya. Apakah Jokowi akan memberikan satu restoratif justice begitu kan? Nah, kena tekanan melempem begitu kan? Ini ngeri sedap. Ini ngeri sedap. Dan pada akhirnya mentalitas dari Rismon begitu kan ya untuk mempertahankan penelitiannya ternyata hanya tidak mampu untuk bisa bersaing dalam dunia kancah politik begitu. Tidak seperti Roy Suryo. Tidak konsisten begitu kan. Ya, dan pada akhirnya dia yang kemudian punya bukunya ya, terus kemudian orang disuruh baca ya, tapi penelitiannya ditarik lagi begitu. Kabarnya salah. Saya meyakini betul bahwa Rismon begitu kan ya. Rismon bukan ahli forensik. Kenapa mengatakan seperti itu, Bang? Karena kita lihat saja sebelum ya penelitian itu dilakukan, maka ijazah yang beredar, ya ijazah Jokowi yang beredar seharusnya kan diteliti secara forensik dan bahkan data-data itu disampaikan oleh Rismon. Tapi sekarangnya kok berbeda. Artinya apa? Konsistensi itu sangat perlu sebagai bentuk keahlian seseorang. Tapi kalau sudah seperti ini kan bukan ahli begitu kan. Ternyata salah. Yang namanya manusia pasti salah ada benar. Tapi walaupun salah mendekati kebenaran begitu kan. Seharusnya kan seperti itu penelitiannya. Tapi ya benar kata para relawan-relawan Jokowi begitu Rismon bukan ahli forensik. Coba kita lihat baca kita pertemuannya ya, tuh kan sudah jelas begitu kan bahwa Rismon hari ini sudah minta maaf ya. Apakah Jokowi akan memaafkan? Saling memaafkan boleh-boleh aja, tapi hukum tetap berjalan. Ya, pada akhirnya Rismon kena prank juga begitu kan. Tidak kuat tekanan-tekanan politik yang ada begitu. Sehingga apa yang terjadi begitu, yang terjadi bisa saja apa yang disampaikan oleh Rismon dulu begitu ketika kuar-kuar begitu luar biasanya kuar-kuarnya begitu kan ya. Dari banyak orang yang percaya terhadap Rismon begitu. Nah, saya sejak awal begitu kan 50-50 terhadap apa yang disampaikan oleh Rismon. Karena ini adalah penelitian secara forensik, saya kira begitu Rismon ini punya keahlian secara forensik begitu. Ternyata keahlian itu runtuh dibantahkan sekarang dengan sendirinya tanpa ada perlawanan dari seorang Jokowi. Kok bisa mengatakan seperti itu begitu? Karena ini nampaknya temuannya sudah berbeda begitu kan. Ini coba kita lihat garangnya Rismon begitu saat pada waktu itu begitu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk Republik ini? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Zanipar itu. Lebih baik mati. Selamat sore Pak Rismon. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak? Itu salah satunya begitu kan ya. Salah satunya sudah disampaikan oleh oleh Rismon begitu kan ya. Dengan adanya situasi dan kondisi di mana waktu itu begitu kan mengkritik habis-habisan begitu. Dan pada akhirnya sekarang melempem. Aduh, Rismon memalukan sekali begitu kan.
Berarti ternyata saya untung melihat ketidakpercayaan Rismon pada waktu itu ya, ketidakpercayaan saya terhadap Rismon pada waktu itu masih 50-50. Sering saya katakan di konten-konten saya begitu. Kenapa? Ahli forensik itu begitu kan, kalau penelitiannya sudah jelas keluar seperti itu, ya maka tidak bisa dibantah lagi ya. Apakah ini pengakuan-pengakuan dari Rismon selama ini membohongi publik atau bagaimana begitu kan ya atas temuan-temuan itu. Makanya bentar ya. Makanya temuan-temuan itu begitu kan ya, temuan-temuan itu justru berbalik arah sekarang ini. Apakah buku-bukunya mau ditarik semua atau bagaimana begitu kan? Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya ngeri-ngeri sedap. Dan pada akhirnya orang-orang akan tetap berbicara begitu kan, tetap bersuara terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Rismon ini begitu kan ya. Coba kita dengarkan begitu kan ya. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Nah, berarti kan sudah membela Jokowi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya apa yang disampaikan oleh Rismon ternyata tidak konsisten dalam temuan-temuan itu begitu. Artinya ya banyak kebohongan-kebohongan yang kemudian diungkapkan kepada publik pada akhirnya. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Ya karena kita lihat saja dugaan-dugaan orang itu kan banyak begitu kan ya. Atas temuan-temuan yang ada. Saya sudah membaca buku-bukunya dari Rismon Sianiper begitu kan ya. Yang diunggah begitu secara digitalnya begitu. Tapi ada yang begitu menarik begitu kan ya yang disampaikan oleh Rismon ya oleh Roy Suryo dan kemudian Ahmad Hussainuddin begitu. Dia mengatakan tidak pernah gentar sedikit pun atas apa yang kemudian dilakukan oleh Rismon begitu kan ya. Bahkan Rismon dicap sebagai pengkhianat. Aduh, ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Ini coba kita dengarkan. Kami menyatakan tindakan Saudara Rismon Sianipar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Petrus Celestinos, juga merupakan tindakan yang melakukan penyerangan kepada perjuangan. Kita tahu sebelumnya sudah ada 2 orang yang bertandang ke Solo, masih konsisten mengakui jasa Jokowi palsu, masih konsisten tidak minta maaf kepada Jokowi. Tapi hari ini dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari Saudara Rismon Sianipar, dia merengek-rengek lewat media mengajukan minta maaf kepada Saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru dan hari ini dia mengakui ijazahnya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Dan dalam konteks perjuangan kami tegaskan, kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami, justru itu adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan. Nah, ini kan apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Hussainuddin begitu kan ya, pengacara dari Roy Suryo dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu bahwa hal yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo CS tidak pernah gentar sedikit pun begitu kan soal bagaimana posisi dirinya begitu. Dia tetap konsisten. Wih, ngeri bos. Kalau sudah tetap konsisten seperti ini menandakan bahwa tetap berlanjut begitu kan, tetap berlanjut di situ begitu. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Ya ngeri-ngeri sedap, banyak klarifikasi dari Rismon begitu kan ya soal pernyataan-pernyataan yang kemudian dirinya minta maaf dan sebagainya begitu. Nampaknya mungkin sudah mulai agak tertekan begitu atau bagaimana begitu. Ngeri-ngeri sedap bos, ya ngeri-ngeri sedap. Coba kita lihat ya. Ini saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Besar harapan saya Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini, dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo, sekaligus
saya mengajukan restoratif justice atau RJ untuk penyelesaian permasalahan hukum saya. Yang terakhir, yang keenam, saya menghimbau, sekali lagi saya menghimbau kepada pihak lain yang terlibat dalam permasalahan ini untuk segera membuka hati dan pikiran agar dapat mengikuti langkah yang akan saya tempuh ini. Ini saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Besar harapan saya Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini, dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo, sekaligus saya mengajukan restoratif justice atau RJ untuk penyelesaian permasalahan. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Rismond begitu kan ya. Jadi masih banyak sebenarnya pernyataan-pernyataan yang kemudian diungkapkan kepada publik begitu kan soal bagaimana Rismond ini begitu kan ya. Tapi saya terngiang-ngiang dalam kepala saya begitu. Apa yang kemudian dilakukan Rismond ini nampaknya sudah menjadi perbincangan hangat begitu kan, dan tentu ini menjadi catatan penting sebenarnya begitu. Dan akhirnya satu persatu sudah mulai mengakui begitu kan ya, mulai dari Egy Sujana begitu, terus kemudian Rismond. Ini kan nampaknya memalukan itu sendiri begitu. Coba kita lihat saja, Jokowi memaafkan Rismond Sianiper, tapi ya soal tudingan ijazah palsu, tapi proses hukum tetap berjalan. Kena prank juga begitu si Rismond ya. Jadi tidak mempertahankan hasil dari penelitian. Yang menarik itu soal penelitian begitu kan ya. Penelitian itu sejak awal kalau sudah ditemukan, saya kira ini sudah bagus disampaikan kepada publik begitu. Tapi justru penelitian ini hanya buang-buang waktu. Kenapa? Dibantah sendiri. Dia meneliti sendiri tapi terbantah dengan sendirinya. Ini kan ngeri, bos. Ini sangat memalukan sekali begitu kan. Artinya apa? Artinya apakah ini ada kebohongan-kebohongan yang disembunyikan dalam buku itu atau bagaimana? Sampaikan dong kepada publik begitu kan. Tapi kalau sudah seperti ini ya, kepercayaan Rismond begitu semakin menurun begitu kan. Ini membeberkan cacat penelitian ijazah palsu, Rismond minta maaf ke Jokowi. Kalau sudah minta maaf seperti ini bagaimana begitu kan? Udahlah ya, mau balik lagi nempel ban aja. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ini sudah mengakui salah ya, menyatakan ijazah Jokowi asli, watermarknya dan embossnya memang ada kabarnya begitu kan ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya, ini sudah nambah kekuatan kepada siapa? Kepada Andi Azwan begitu kan ya. Ini sangat memalukan saat berdebat begitu kan. Ya sangat memalukan sekali. Karena berdebat berpanjang lebar, berdebat sana sini begitu, pada akhirnya apa yang dipertontonkan minta maaf begitu. Kan ngeri-ngeri sedap, bos. Aduh. Makanya saya hanya tertawa aja melihat klarifikasi dari Rismond begitu kan ya. Nampaknya ya Rismond itu bukan seorang akademisi begitu. Kalau kita melihat dengan hasil dari penelitian, kok bisa penelitiannya itu tidak justru dibantah dengan sendirinya, tidak ada yang mendekati kebenaran sedikit lah begitu kan. Artinya 50-50 dan ini dibantah langsung. Akhirnya menjadi gugur ya. Buku-buku itu menjadi gugur begitu kan ya. Artinya cacat dalam penelitian itu begitu. Saya kira dengan adanya seperti ini tidak bisa dijadikan rujukan lagi begitu kan ya. Sudah tidak begitu dipercaya. Berbeda dengan hasil ya oleh Roy Suryo begitu kan ya, sebagai pakar pakar telematika begitu. Ini berbeda. Apakah hasilnya akan berbeda atau tidak begitu? Kita tunggu saja. Sudah ke UGM, sudah berburu capek-capek sana sini, ujung-ujungnya ya dibantah sendiri. Sangat memalukan ya, sangat memalukan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.